akan akan rusaknya apa yang kita punya daripada apa yang kita raih sebenarnya. Islam Indonesia itu Islam ramah. Sing meratekno wong Kristen nang kono iki aja wong Kristen tok. Orang Islam kalau kamu merasa sebagai bagian bangsa Indonesia, ya tulungan bantuan. Jika kamu gitu ya? bukan saudaraku dalam agama. bukan saudara agama, maka kita adalah saudara sebagai manusia. Di sana Gus Dur dan Syafi'i Ma'arif sudah mengingatkan bahwa ada semacam modus operandi yang dilakukan oleh mereka itu di ruang Muhammadiyah dan NU. Kan kepingin berhasil, ya kan kudu proses. Ojo wani kon ngomong hasil, kon gak wani proses ya kono. Terus kalau sing niat narik on PKB tadi. Enggak. Namamu udah cukup besar loh ini. Hah? Gak ditarik kan? Belum tertarik. Belum tertarik apa jual besar ditarik? Di satu sisi Kan masih narik gak itu loh sih pertanyaannya. belum. Gak dilirik. Belum. Tapi aku gak menghindar sih teman-teman. Terutama dengan PKB. Ya, tapi memang lebih baik kamu seperti sekarang ya, Yus. Iki masalah Sigi kemarin ya. Ini tadi berkaitan mengenai cuma terpotong. Apa tanggapannya Gus Durian nih? Sudah pasti adalah kejahatan terorisme. Jadi hal-hal seperti itu seharusnya bisa dicegah oleh negara. Maksudku begini, itu kan sangat dekat sekali, beda sehari dengan ucapan Rizik. Apakah ini bukan merupakan sebuah konspirasi juga kalau menurut dirimu? Kalau konspirasi besarnya sih kita belum, aku belum baca ke sana sebenarnya. Tetapi kan memang ada hal yang lebih besar itu sebenarnya. Aku lebih ke negara sih. Ke negara ya? Lebih ke negara. Bagaimana negara itu bisa menjaga keamanan warganya untuk bisa melaksanakan ibadah dan segala macam. Dan kalau umpamanya itu pun terjadi, aku sebenarnya itu khawatir dengan gerakan gerakan sipil. Jadi umpamanya gini, ketika polisi mengeluarkan surat kepolisian tentang Pam Swakarsa itu kan kemudian diikuti oleh banyak hal. Banyak kelompok-kelompok lain ya. Kelompok-kelompok sipil yang kemudian bikin kelompok itu. Nah artinya kan bahwa ada yang lebih menjadi concern dari pemerintah itu adalah urusan-urusan seperti itu, membangun kekuatan mereka, tetapi di satu sisi mereka juga lemah dalam urusan-urusan seperti tadi, seperti Sigi itu. Ya. Nah, apalagi kalau kita kenal itu kan Sulawesi itu bukan wilayah yang baru dalam konflik-konflik. Ya, sudah sering. Dan seolah tidak ada penyelesaian di sana. Nah, pertanyaan kita kemudian, apakah ini menjadi disengaja? Ya, memang dipelihara seperti itu atau tidak? Tapi kemudian Gus Dur itu mengambil jalan tengah. Artinya ada secara jalan politis, kita juga melakukan tindakan kemanusiaan ke sana. Jadi kita itu ya memang. Kemanusiaan apa? Tindakan kemanusiaan apa? Rencananya kan aku besok mau ke Sigi hari Minggu, Sabtu atau Minggu. Besok? Iya, ke Sigi datang ke sana, mau bangun gerejanya itu. Oh gitu? Iya, bangun gereja segala macam. Nah, apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu pertama, karena faktor kemanusiaan memang, mereka perlu dibantu. Kedua, kita berusaha membangun narasi tentang Islam Indonesia itu Islam ramah. Jadi tidak semua Islam itu adalah seperti yang dibangun oleh kelompok-kelompok radikal ini. Iya, bahwa Islam itu terus segala macam. Tapi mereka juga pakai ayat Al-Quran ya, Yus? Iya, makanya kemudian tidak boleh melihat bahwa itu semua adalah Islam. Bahwa Islam, kita ngomong kampanye tentang narasi Islam. Gus Dur ngomong ini, kita ini butuh Islam ramah, bukan Islam yang marah-marah gitu. Oke. Nah, artinya membangun perspektif itu jangan sampai orang-orang, terutama umat Islam sendiri yang muda-muda itu kan melihat bahwa Islam itu kudu kayak ngono, harus seperti Rizik, harus seperti kelompok-kelompok teroris itu. Ngeri jadinya kalau gitu. Nah, makanya perlu ada narasi, karena apalagi mereka juga cukup menguasai media sosial, Pak. Iya. Harus karena ditopang sama pemilik dana. Ya, itu yang kemudian menjadi ketakutan kita. Nah, Gus Durian sebagai lembaga sipil yang bergerak di wilayah kebudayaan seperti itu harus aktif melakukan kampanye itu.
Nah, salah satunya narasi tentang Islam ramah itu harus dibangun. Ketika kita ngomong termasuk humanity for all itu, sing meratekna wong Kristen nang kono iki aja wong Kristen tok. Orang Islam kalau kamu merasa sebagai bagian bangsa Indonesia itu tulungan bantuan. Ini juga semacam pendidikan besar, karena menurut kita itu kan kalau mau kita ini membangun kekuatan bangsa itu, menurut itu namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Artinya apa itu? Ukhuwah Islamiyah itu membangun persaudaraan sama Islam. Oke. Naik level lagi menjadi ukhuwah watoniyah, saudara sama bangsa. Oke. Yang terakhir ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama manusia. Oh. Jadi jika kamu gitu ya? bukan saudaraku dalam agama, bukan saudara agama, maka kita adalah saudara sebagai manusia. Oh, paling tingginya di situ ya justru. Ya? Oh. Level kan berarti kan sama insannya. Sampai FE diwali paling tinggi agama. Gus Durian itu kan mencoba terus membangun ini, Mbak, karena ada banyak hal yang perlu dilakukan selain menjadi pemadam kebakaran. Oke. Karena mereka itu sudah banyak melakukan praktek-praktek yang sudah sampai mendasar kelompok itu. Mereka membangun jaringan ekonomi, membangun jaringan pendidikan, membangun gerakan kader yang begitu luar biasa, Pak. Di satu sisi banyak kelompok-kelompok Islam yang besar, semuanya kemudian ya hanya sibuk dengan internal mereka sendiri, atau sibuk dengan masalah kekuasaan gitu. Nah, Gus Dur mencoba untuk mengisi ruang-ruang kosong itu. Jadi ada sebuah buku yang namanya Ilusi Negara Islam itu, yang kata pengantarnya ditulis oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Syafi'i Ma'arif. Itu NU, itu Muhammadiyah. Buku itu luar biasa, dia banyak menceritakan modus operandi. Buku itu terbitkan kurang lebih 10 tahunan dulu ya. Di sana Gus Dur dan Syafi'i Ma'arif sudah mengingatkan bahwa ada semacam modus operandi yang dilakukan oleh mereka itu di ruang Muhammadiyah dan NU. Kan berkembang banyak sebelumnya tentang Sigi ya, masalah Sigi itu kan ada bantuan yang direncanakan oleh Gus Durian. Nah itu model pendanaannya bagaimana? Kita galang dana lewat aplikasi kitabisa.com. Oh, punya aplikasinya? Bukan. Jadi ada sebuah aplikasi yang platformnya memang dia memang khusus menggalang dana. Oh gitu. Namanya kitabisa.com. Nah, sementara Gus Durian nggak punya? Nggak punya Gus Durian. Nggak punya yang konsep seperti itu? Nggak punya. Kitabisa.com itu kan dia bisa menerima siapa saja mau melakukan penggalangan dana. Contoh gini, contohnya aku ya punya tetangga, dia sakit kanker, usus, macam. Nah, kamu mungkin bantu, tapi kan terbatas. Ya wes, pakai aja kamu bisa daftar ke aplikasi kitabisa.com itu untuk melakukan penggalangan dana publik. Kamu menyediakan foto, menyatakan narasinya, kamu serahkan ke kitabisa.com. Dia akan menyiarkan itu. Oh, gitu. Nah, makanya di kitabisa.com itu orang bisa menyumbang mulai dari Rp1.000, Pak. Rp1.000, orang sampai sebesar-besarnya. Jadi kamu kasih berapa hari. Nah, lewat kitabisa.com itu kemarin selama hampir seminggu itu ternyata terkumpul hampir 200 juta. 200 juta nih buat Sigi nantinya nih. Oke. Nah terus awal. Nanti kita datang sana, kita harus koordinasi dengan teman-teman Komnas HAM Sulawesi untuk bisa ke sana, karena kemarin itu kan wilayahnya dianggap masih belum aman, tapi sekarang sudah, maka besok sudah aman. Nah itu tadi yang apa, Gus Durian ini nggak punya ya platform untuk menggalang dana gitu ya? Kalau platform khusus sih belum punya, tapi memang kita kan optimal menggunakan media sosial untuk melakukan penggalangan dana itu. Yang tadi ketuanya kamu tuh? Itu gini, beda. Oh beda ya? Kalau jaringan Gus Durian itu lebih ke gerakan merawat tentang ajaran dan pemikiran Gus Dur. Itu jaringan Gus Durian. Itu ini kalau besar sekali. Nah, kalau yang khusus kegiatan filantropi, nah jaringan Gus Dur itu nggak boleh melakukan penggalangan dana, karena dia secara izin segala macam itu dia tidak daftar untuk itu. Oke. Maka dibentuk sebuah yayasan lagi filantropi. Oh, badan hukumnya itu berbeda. Nah, badan hukumnya berbeda, yang khusus untuk melakukan filantropi. Nah, di jaringan Gus Durian
aku ditunjuk sebagai Presidium Presidium Jawa Timur. Jadi Jawa Timur. tingkat provinsi. Ya, regional. ya. Itu 4 orang loh. Nah, aku salah satunya. Di Gus Dur Peduli namanya, itu jadi ketua 1 yayasan. Nah, Sigi kenapa nggak pakai yang ini? Nah, Penggalangan. tidak peduli. Oh, pakai ini juga sih? Iya, nggak sangat bisa peduli. Oh. Jadi ini kalau tidak boleh dipisah, bahwa ini gerakan Gus Durian. Oh, Tetapi oke. secara administratif dan program ini jadi programnya Gus Durian Peduli. Gus Durian Peduli. Karena kita kan nggak boleh di Gus Durian ini kan nggak boleh, secara aturan nggak boleh kita ya nggak legal aja cuma mau menggalang dana itu legal pak. Lawan di masa lalu. Pertanggungjawaban keuangan ini? Apa nih? Pertanggungjawaban keuangan. Ya publik. Kita bisa itu juga melakukan minta laporan pertanggungjawaban. Pak. Oh, gitu ya. Karena kan itu kan mereka itu ketika siapapun yang dibantu oleh mereka, dia pasti minta laporan itu Oke, oke. untuk dilaporkan mereka pada publik. Ini udah Bukan dikenal luas, bisa. Pak? Apa? Masih dikenal luas? Saya peduli. Iya. Sudah, Pak. Sudah ya? Selama narasi itu, selama COVID kemarin itu, yang menjadi partner kita itu kan narasi TV, narasi Hub, GKMD, Oke. Metro TV, terus dari selain Metro TV, hampir semua media TV kalau sama. Jadi mereka menggalang dana itu. Nah itu sebagai di KB. Oke. Terus perusahaan-perusahaan besar itu sekarang lagi kita dengan Unilever itu ada. Terus dengan kelompok Sinarmas itu juga ada. Sinarmas, Pak. Ya karena gini loh, itu yang kita baca bahwa ternyata lembaga filantropi yang terpercaya itu yang sifatnya non sektarian itu ternyata juga menjadi kebutuhan publik. Gitu. Cuma selama ini pilihannya ke Ake pak, Iya. Iya. pilihannya kepada yang muncul kan itu aja, Oke. nafas itu dan lain-lain. Nah, ternyata begitu ada ini ternyata mereka merespon bagus, menurut pak. Gitu ya. Ya, aku tertarik gini, aku pinjam ngomong tentang kota wis. Kota gini, ini tambahannya aku ya semoga anda bisa bantu. Malah aku sekarang itu lagi berpikir tentang adanya Dewan Rakyat pak, Surabaya. Secara kemudian begini, menurut aku setiap kota itu kan harus punya rasa. Oke. Jogja itu punya rasa, Jakarta punya rasa, termasuk Surabaya punya rasa. Nah, pertanyaannya adalah Surabaya ini mau dibawa kemana? Nah, itu. Kalau dikatakan mau maju seperti apa? Maju yang identik dengan modern, tapi kamu akan resiko kehilangan rasa tadi itu, rasa khasnya, atau kamu menjaga keseimbangan dua-duanya. Nah, semua orang itu pasti berpikir punya rumah seperti Citraland, Geraha Family, ya itu udah modern. Anak-anak muda kita pasti begitu. Kalau kemudian hal seperti itu kan terpenuhi oleh pemerintah kota, kira-kira Surabaya akan berubah nggak kalau semuanya seperti Geraha Family? Tuh. Ya pasti berubah, tapi pertanyaannya kan itu tidak akan terpenuhi karena bicara tanah. Nah, maksudnya begini, warga Surabaya itu mesti punya satu daya tawar kepada pemerintah kota. Ya. Harus punya blueprint, Pak. Dalam 5-10 tahun kasus terakhir tentang yang sifatnya aset-aset kota, tentang situs segala macam, kita kan selalu kalah, Pak. Oh ya. THR. Oke, terakhir THR. Segala macam itu kan kalah semua. Nah, itu kan rawan merubah kota. Jejak-jejak tentang kota Surabaya itu kan hilang. Kita itu mesti punya, aku sekarang lagi mencoba mengajak teman-teman untuk bikin Dewan Rakyat yang targetnya adalah bikin kongres kebudayaan. Kita tidak punya tokoh kebudayaan, Pak, yang melakukan pembelaan terhadap semua hal yang berbau kearifan lokal Surabaya. Pembelaan terhadap pasar, kalau kita ngomong toleransi di kawasan Surabaya Utara, itu saya merasa di sana itu lebih humanis daripada Barat, tingkatan yang modern tadi. Di kawasan Surabaya Utara, Kapasan, Lawang Seketeng dan lain-lain itu orang Tionghoa, Arab, Madura, Berbaur semua. komunikasinya enak, Pak.
Tetapi kalau di barat yang katanya damai itu kan seperti api dalam barat dalam sekam ya Pak. Oke. Menurutnya gampang. Oke. Iya. Oke. Nah, artinya bayangkan kalau semua kota kita itu seperti sana, seperti kota-kota itu, sangat individualis, terus hampir tidak pernah bersentuhan dengan orang. Kemudian ditambah, tiba-tiba pasarnya berkurang mulai. Sehingga retail modern. Padahal kalau kita tahu di pasar tradisional itu orang bisa berinteraksi. Aku sok nyangan karo wong Batak sing bakul kain, atau orang Tionghoa sing dodolan radio, orang Madura, orang apa lah pokoknya di sana kan interaksi Pak. Di pasar-pasar modern Alfamart, retail Indomaret hanya ngambil bayar kasir. iya, itu pun paling kenalan dari kasar tok, itu tidak wani kenalan. Bayangkan kalau kemudian pasar tradisional itu tergerus oleh pasar-pasar itu, pasar tradisional itu. Nah, tugas siapa sekarang yang bisa mempertahankan hal seperti itu? DPRD. Apakah sudah seperti itu? Yakin nggak kalah? Ya, sebenarnya tugas Dewan DPRD. Ya, harusnya kan? Nah, artinya Tapi pengambil eksekusi itu kan wali kota Pak. wali kota. Nah, tapi kadang wali kota kan kalah. Wali kota itu aslinya ketika ngambil keputusan seperti itu, sehingga mau ngomongin Warsawa. Dewan dengan pihak investor. Dia investor. Ya, nah, jika investornya ini nggak menawan, kita kan nggak tahu Pak, repot mereka itu seperti nggak tahu. Nah, maksudku, masyarakat mesti punya kekuatan, punya blueprint. Oke. Namanya kepala daerah. Lek kon bener tak dukung, lek kon salah ya tak salah. Kalau itu terjadi, siapa orang-orang di sana dalam bayangan? Apakah intelektual kampus, akademisi? Ya minimal orang yang saat itu tidak lagi berada di wilayah partai. Bayangan seperti itu. Jadi orang independen ini ya, Ya, di urusannya ya. Memang untuk menjaga eksistensi pasti berat. Oke. Tapi saya pikir gini, LSM itu kurang menurutmu? apa? Dengan adanya banyak LSM kurang? Kurang menurutku. Karena ya apa ya? LSM juga memang pro kontra. Pak. Idemu apa sebenarnya? Dewan-dewan itu dulu selalu bagus idenya. Karena dia akan mewakili pihak masyarakat lah. Nah itu akan terwakili di sana. Daya bergeningnya ada di sana kekuatannya. Tapi kan melihat situasi sekarang, Mencari orang-orangnya kan susah juga. mencari orang-orang yang penting. Makanya itu kan Secara hal yang konsep aku bagus. pikirkan. Aku ngobrol sama siapa? Gus Dan tuh ngomong, terus ono Agnes, ono Tetet, Apik itu. dan memang orang tidak si Agnes lah ngomongnya. Agnes itu kan wah dia kan Santoso ya? dia kan nabi tak ngomong. Dia bodoh partai, dia media. Dan dia selalu melakukan pembicaraan yang sifatnya mengedukasi warga tentang berpikir kritis tentang apapun. Seandainya kita punya orang-orang itu 2-3 orang yang tidak ada masuk partai, tapi dia mampu. Ini, partai itu kan dia kan membutuhkan rakyat itu ketika masa pemilu Pak. Nah, persoalan kita di sana sebenarnya. Aku setuju dengan ideku, tapi prinsipnya adalah di orang-orang yang Iya. masuk. Masalah Itu paling penting ya screeningnya sebenarnya. juga. Ya, screeningnya kudu ketat itu. Berikutnya gini, karena kesepakatan warga itu kan menjadi ya apapun yang terjadi di kota itu harus merupakan kesepakatan warga. Contohnya termasuk kelompok-kelompok intoleran itu di banyak kasus itu kalau kearifan lokal Pak. Oke. Contohnya ketika di Sumatera itu mereka menyerang restoran babi. Ya. Nah, kearifan lokal ngomong, lu kita ngomong Batak. ini kearifan lokal orang Batak sudah bertahun-tahun kocok kalau itu menyerangnya atas nama agama pasti lebih kisruh. Benar. Tapi ketika ngomong kearifan lokal kita ngomong apa kan? Iya. Nah, artinya ketika kita punya hal seperti itu minimal tidak harus lembaga ya, tapi ada suatu forum rakyat yang mungkin berbentuk sebuah sistem lah ya, tidak berbentuk harus lembaga atau tidak, tapi di sana menyatakan bagaimana kota yang akan dibangun, peradaban yang mau dibangun itu, saya pikir menarik. Poin besarnya adalah menjaga kearifan lokal.
Ya, dan itu akan banyak bisa disepakati teman-teman. Nggak ada masalah itu. Segera laksanakan aja, Bro. Bagus itu. Artinya Surabaya siapa yang menjadi tokoh kebudayaan sekarang? Sebenarnya sih ada satu yang menurutku mumpuni, tapi sayang dia sekarang jadi dewan, Tony. Terus ada juga misalnya sebenarnya Hengki Kurniadi senior kunang GMKI, dia kan juga banyak bicara kebudayaan. Cuma kan mereka orang partai masalah itu. Iya, makanya orang itu karena sekarang dan di satu sisi. Awalnya sebenarnya juga masuk. Sekarang yang terjadi itu kan orang-orang yang mau berkuasa, itu kan mereka lebih jalan hati ke kelompok-kelompok yang notabene identik dengan kekerasan. Ya. Maling apa iki, mereka amit datang. Tapi masih ada misalnya Gasemba. Masih banyak sih menurutku. Ya. Masih banyak teman-teman, tapi tidak viral di sana. Juga kan banyak tokoh-tokoh intelektual lah yang harus dianu. Misalnya kalau itu jadi, ya ada dewan pakarnya Pak Cuk, misalnya dewan pakar Pak Otman kan gitu kan sudah semakin tua mereka semakin bijak sekarang ini. Pokoknya apa itu idenya apa itu? Pokoknya gini loh, saya kira bahwa proses perjalananku ya karena aku itu berangkat bukan dari anak mahasiswa dari sebuah kelompok kampung lah orangnya. Surabaya itu kelompok kampung lah, kampung di Pasar Simo, dan bertemu dengan banyak orang itu kan membuat semua orang menjadi guru. Menjadi guruku ya. Aku belajar teko Pak Browo, ketemu Dandi banyak, ketemu Muhaji, aku ketemu Muhaji kawan. Dan di satu sisi ketika ada undangan seminar dan lain-lain itu kan membuat apa yang aku pikirkan jadi berkembang. Ya. Nah, aku kumpul arek-arek sempit, aku jadi belajar tentang prinsip-prinsip sosialisme. Ketemu kantor-kantor NU ngomongnya tentang membangun aswaja itu kayak apa, Ahlussunnah wal Jamaah. Ketemu dengan kantor-kantor kebudayaan ya kan berbicara tentang kearifan lokal dan cara berpikir mereka yang memerdekakan dan begitu. Nah, itu yang seharusnya bisa dialami oleh banyak orang. Nah, saya pikir perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi. Makanya gak kaget dimana tiba-tiba kiri belok konco sing awalnya kiri notok, tiba-tiba sekarang jadi kanan. Atau minimal dia lebih religius lah, atau tiba-tiba kita ketemu teman. Tapi saya pikir gini, dalam setiap proses itu kan ada jalur-jalur kan pasti teman itu nemu. Sepasang teman pasti nemu. Kayak berwak ngomong itu ben percayalah pada kekuatan proses. Iya. Sih. Proses hasil. Lek kon kepengin berhasil, ya kon kudu ada proses. Ojo wani kon ngomong hasil, lek kon gak wani proses ya kon. Lek kon gak mulai, kon gak nemu, gak usah ngomong tentang ijazahmu apa. Selama kamu mau punya proses, boleh kon pasti nemu. Nah, di dalam banyak hal aku itu melihat banyak teman-teman itu yang sukses Pak, secara pemikiran dan cukup idealis. Banyak orang konco-koncoku menjadi saya kagumi itu juga banyak. Wong iki aku kadang-kadang mbek koncoku dingin aku. Ada iki pinter sih. Iya, kadang-kadang itu menunjukkan ini. Ketika dia sedang berteori ini ya. Aku menemukan iki lak sing tak lakoni. Oh, ternyata teorinya begini. Tapi menurutku kamu tuh berkembang sangat jauh, Yus. Karena begitu gini loh. Orang pintar itu tidak sekedar dia ketika bicara mengeluarkan satu teori, misalnya teori tentang kiri Marx gitu atau kanan Adam Smith, enggak. Tapi ketika dia bicara secara sistematis, menjelaskan dan mudah dimengerti, menurut saya dia udah pintar. Dan orang pintar bisa jadi dia dari pendidikan kuliah, sekolah, bisa juga dari pengalaman. Dan kamu mungkin lah dari pengalaman itu. Tapi ketemu dengan orang seperti ini bantu kita mengembangkan cara berpikir Pak. Betul. Ternyata begini. Makanya aku yakin menurutku kamu sangat memang sistematis semua lah. Aku lihat justru tambah sistematis ya. Tambah canggih saudara bicaramu itu. Kamu itu khususnya ini. Terus kamu ini ya kangen rokokan sebagainya. Jadi tak kusnan. Ya wis. Terakhir Yus, ini selalu pamungkas. Mimpi harapanmu untuk Indonesia kita tercintanya apa ke depan? Indonesia ini punya potensi yang sangat luar biasa dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kita itu ibaratnya kalau mau sombong, kita itu tidak takut diembargo oleh negara lain.
Oh ya, oke. Terus biar orang lain itu boleh takut di embargo, kita tidak. Kita punya sumber laut yang begitu dalam. Nah, artinya bahwa kemajuan itu harus dibangun selaras dengan apa yang kita punya. Boleh kita itu bermimpi tentang membangun pusat peradaban nuklir semuanya. Tetapi jangan lupa untuk terus menjaga apa yang kita punya, Pak. Jadi kita punya hutan, kita punya orang manusia. Ya manusia ini pinter sejarah Jadi mesti berimbang. Nah, ke depan kalau ngomong prinsip ideologi apa yang mau dipakai oleh Indonesia, kita punya Pancasila wis iku lakonan, Pak. Gitu ya. Pancasila bagi saya itu sudah luar biasa karena dia memuat ayat butir-butir Pancasila dari 1 sampai 5 itu sudah cukup mengakomodasi. Hanya memang perlu mengikis rasa kekuasaan yang sangat berlebihan. Cinta akan uang sangat berlebihan juga. Ya, jadi ya mesti tepos liro lah, Pak. Jadi yang paling penting ini, aku lebih khawatir dengan akan rusaknya apa yang kita punya daripada apa yang kita raih sebenarnya. Oke, kawan viewers, seperti biasa tidak ada analisa dari saya. Kalian yang akan melihat cerita dari Bung Yuska. Terima kasih kawan viewers sudah menyaksikan. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Salam damai Nusantara. Terus. Thank you, bro.